Kita kan nggak tahu langkah itu akan bawa kita kemana. Bagaimana tentang budaya Tionghoa? Ada hal-hal yang terus di-upgrade. Koko Cici itu nggak terbatas hanya untuk etnis Tionghoa saja. Pernah ada nggak sih nilai insecure untuk diri kamu? Waktu aku kecil itu aku sempat nggak pede sama penampilan aku. Takut mencoba itu bukan karena dirinya nggak mau, tapi takut akan respon-respon orang yang ada di sekelilingnya. Sepakat. Halo Sobat Tapis, Tanya Rupi Solusi TVRI Lampung. Hari ini tentunya berjumpa kembali bersama gue Niko Anggayu di studio podcast TVRI Lampung. Menghadirkan banyak sosok inspiratif, orang-orang hebat yang pasti akan memberikan insight positif untuk Anda. Kali ini kita akan bicara tentang hal-hal yang pasti ini banyak anak muda gandrungi dan inginkan. Menjadi seorang influencer muda, menjadi salah satu orang yang terkenal dan juga pasti memiliki prestasi. Salah satu adanya adalah melalui ikut ajang Pigeon. Kira-kira siapa dia? Inilah dia, Cici Lampung 2023. Novi, hello Novi. Halo Kak. Sehat kabarnya? Baik, thank you juga udah diundang ke sini. Aku panggilnya enaknya Novi atau Cici? Bebas? Bebas, Novi boleh, Cici, Novi boleh. Cinovi ya. Oke, Cinovi adalah pemenang Cici Lampung 2023. 2023 benar. Oke, ini adalah hal yang pasti juga membuat kita terima kasih sudah hadir ke studio podcast TVRI Lampung untuk berbagi pengalaman dan juga insight positif untuk teman-teman semua. Tapi sebelum lebih jauh, Cinovi boleh nggak aku tahu background Cinovi ini sebelum ikut ajang Pigeon atau memang dari kecil gandrung di dunia modeling dan lain-lain? Oke, untuk latar belakang aku sendiri sebelum ikut pageant, sebenarnya dulu aku tuh orangnya introvert, ya, karena memang waktu aku kecil itu aku sempat nggak pede sama penampilan aku, gitu. Jadi memang sama aku sekolah itu lebih ke ikut-ikut ajang-ajang lomba-lomba seperti mungkin bahasa Inggris, yang pelajaran akademik gitu. Nah, tapi semenjak ketemu Koko Cici baru tuh aku mulai tertarik dengan dunia perkontenan dan influencer seperti itu. Oke, jadi sudah menekuni dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Benar. Jadi kalau saya tanyakan apa dulu niat awal untuk ikut ke Cici Lampung? Untuk jadi terkenal kah atau bagaimana? Pertama itu memang ceritanya agak panjang ya, aku cerita nggak apa-apa ya. Jadi waktu aku lulus sekolah, biasa nih anak-anak muda itu kan dilema ya. Karena memang aku juga pada waktu itu masih bingung, akankah aku meneruskan untuk ke universitas atau enggak. Jadi selama gap year itu aku merasa kayak, kok kayaknya aku tuh nggak punya sesuatu hal yang aku tuh jago di satu bidang tertentu gitu. Jadi aku ngerasa kayak dilema dan galau gitu. Kira-kira apa ya gitu. Kedepannya aku tuh mau dibawa kemana gitu. Dan sampailah tiba-tiba di suatu hari gitu ya, aku ngeliat di sosmed ada salah satu adik kelas aku yang ternyata dia ikut Koko Cici. Koko Cici Lampung yang tahun 2022. Dan entah kenapa semenjak lihat itu langsung kayak muncul dalam hati aku, wah kayaknya ini adalah satu hal yang bisa bawa aku ke tempat yang lebih jauh nih. Gitu. Tiba-tiba spontan aja gitu. Jadi semenjak itu aku cari tahu dari dia juga dan akhirnya pada tahun 2023 aku ikut Koko Cici. Dan menjadi pemenangnya. Iya. Dan mengantarkan Anda untuk duduk ngobrol di sini bersama Iya. kita. Ini keren sekali pastinya juga. Tapi untuk Novi sendiri ya, boleh nggak sedikit ceritakan apa sih representatif dari Koko Cici Lampung sendiri? Apakah fokus untuk mengembangkan budaya Tionghoa atau bagaimana? Jadi untuk Koko Cici sendiri itu kita pasti fokusnya karena Koko Cici ya, itu adalah kita anak-anak muda yang memang tertarik untuk mempromosikan, melestarikan budaya Tionghoa. Karena seperti kita tahu ya, untuk di masa-masa sekarang ini justru yang lebih terkenal itu adalah budaya-budaya mungkin K-pop, Korea-Korea ataupun mungkin ke barat-baratan gitu, western. Nah, cuma di sini kita mengingatkan sekali lagi di Indonesia itu banyak sekali loh budaya, salah satunya kita sebagai keturunan etnis Tionghoa, kita juga harus melestarikan budaya Tionghoa. Tapi terlepas dari itu, kita juga jangan lupa ya untuk mempromosikan kekayaan alam yang ada di bumi Lampung ini. Gitu. Jadi selain kita tuh menjadi duta budaya Tionghoa, kita juga menjadi duta pariwisata dan juga sosial. Oke, khususnya untuk provinsi Lampung ya. Keren sekali. Tapi Novi, sejauh ini kalau saya katakan arti kamu adalah salah satu orang yang keluar dari zona nyaman dan berani terjun ke dunia pigeon yang mungkin ya, tadi kalau kamu bilang nggak ada background dunia modeling dan lain-lain, ternyata bisa ya. Bisa. Dan bisa di luar sana
banyak orang ingin menjadi seperti Anda, apalagi so many people banyak yang ingin belajar menjadi seorang influencer muda, orang yang dikenal atau bahkan memiliki prestasi ya. Apa sih yang yang menggagalkan rasa takut untuk mencoba bagi seorang Novi pada saat itu? Yang menggagalkan Rasa takut mencoba. Jadi kayak kenapa kamu nggak takut gitu loh? Oh, kenapa aku nggak takut? Karena satu ya dukungan dari orang terdekat. Menurut aku support system, punya lingkungan yang baik, punya teman yang baik itu juga privilege ya buat kita. Karena terkadang gini, orang itu takut mencoba itu bukan karena dirinya nggak mau, tapi takut akan respon-respon orang yang ada di sekelilingnya. Ya, karena kadang-kadang kita ingin mencoba hal baru ya gitu. Kita mungkin kasih tahu mimpi kita, oh gue mau gini nih, gue mau buka usaha ini mungkin, atau gue mau ikut ini. Cuma orang-orang kayak, apa lu bisa gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu kasih tahu diri kita sendiri. Jangan jadikan kata-kata orang itu menjadi penghambat buat kita. Justru kita harus punya semangat buat, oh gue bakal buktiin nih kalau gue tuh bisa. Gue akan buktiin kalau omongan kalian tuh salah gitu. Oke. Jadi artinya tadi gini ya, jangan pernah fokus sama hal negatif, fokus sama hal positif yang ternyata bisa buat kita maju. Iya, benar. Gitu. Dan itu yang mengantarkan seorang Novi, atau kalau boleh tahu nama Chinese-nya siapa? Nama Chinese aku Peng Chen Ni. Peng Chen Ni. Peng Chen Ni. Peng Chen Ni ya. Aku coba, mohon maaf kalau salah melafazkan, mungkin belum biasa. Peng Chen Ni mengantarkan dirinya bersama kita di sini. Tapi kalau boleh tahu bicara tentang Koko Cici Lampung, pasti banyak program kerja ataupun ya langkah-langkah yang biasa dilakukan, agenda-agenda besar. Kalau boleh tahu apa aja sih garis besar dalam Koko Cici Lampung, khususnya untuk mengangkat budaya Tionghoa? Oke, mungkin aku akan jelaskan kita program kerja apa aja yang udah kita lakukan sampai saat ini. Kalau untuk budaya Tionghoanya sendiri, biasanya kita itu antara membuat program kerja sendiri ataupun collab. Collab dengan misalnya ada di Lampung kan ada yang namanya Yayasan Suaka Insan juga. Pada waktu itu kita pernah collab untuk acara Qingming, kita juga bantu di sana. Kalau Qingming itu sebenarnya acara Cengbeng ya. Untuk secara tradisi sih sebenarnya itu acara ziarah ke makam orang tua sekaligus sebenarnya acara untuk kita kumpul keluarga. Nah biasanya selain itu kita juga ada acara internal sendiri, biasanya ada yang merayakan gitu, sekedar untuk kumpul-kumpul, mungkin arisan seperti itu. Jadi memang kebanyakan tradisi-tradisi di budaya Tionghoa itu lebih mengutamakan untuk persatuan keluarga gitu. Kita bisa bertemu, jadi yang mungkin saudaranya jauh, teman-teman yang jauh, tapi di hari besar itu kita semua bisa berkumpul. Gitu. Jadi kalau untuk acaranya sendiri kita sudah pasti Imlek. Imlek kita biasanya mengunjungi kelenteng-kelenteng gitu, dan juga sekaligus mengucapkan selamat tahun baru Imlek gitu. Dan kita juga ada pernah mengadakan Titi Mei Mei. Ini kan Koko Cici, ada juga Titi Mei Mei. Titi Mei Mei itu adalah? Itu jadi yang versi kecilnya. Iya, Titi Mei Mei, kalau Titi kan adik laki-laki, Mei Mei adik perempuan. Iya, jadi pada waktu itu kita buat pertama kali di Lampung, itu juga bekerja sama dengan Yayasan Suaka Insan. Jadi memang kalau dilihat sih memang acaranya masih kecil-kecilan, tapi kita juga bisa lihat potensi di situ. Gitu. Maknanya besar ya pasti ya. Karena ternyata mereka masih kecil-kecil, karena kan ada yang masih TK, ada yang SD juga ikut, ada yang memang tingkat SMP. Kita kan bagi dalam beberapa kategori, tapi udah ada yang bisa nari, nyanyi, ada yang bisa wusu juga walaupun masih kecil. Iya, jadi itu benar-benar kayak wah ini loh, nanti kalau mungkin mereka setelah Titi Mei Mei ini mereka mau lanjut ke Koko Cici ya boleh, atau mungkin mereka nantinya mau lanjut ke pageant yang lebih besar lagi, kan itu gak menutup kemungkinan gitu. Kita punya potensi-potensi di Lampung. Dan termasuk dalam agenda-agenda pariwisata Lampung juga mungkin ikut ya? Apa sering juga ada kunjungan-kunjungan ikut dalam kegiatan dinas pariwisata? Kalau untuk bekerja sama dengan dinas pariwisata, acara kita yang di tahun ini itu PSMT Iran. Apa itu? PSMT Iran itu sebenarnya kita fokusnya seperti ini. Kan kita terinspirasi ya kalau Lampung itu sudah menjadi tuan rumah untuk acara Surfing Krui Pro. Jadi itu namanya sport tourism ya. Jadi
olahraga, cuma Iya, di untuk bidang pariwisata juga ya. Dan kita akhirnya pada waktu itu membuat lomba maraton gitu. Jadi, namanya PSMT Iran karena di bawah PSMTI, tapi kita juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata seperti itu. Kalau kita pada waktu itu anak Koko Cici ini membantu jadi panitianya juga gitu, mengatur acaranya seperti itu. Baik, luar biasa sekali, artinya banyak agenda-agenda yang ternyata membuat seorang Novi atau Ci Novi kita ini keluar dari zona nyaman ataupun aktivitasnya yang ternyata selain bisa lebih mendalami budaya Tionghoa, tapi juga mengangkat dirinya untuk semakin dekat dengan informasi pariwisata dan juga agenda-agenda besar yang ada di Lampung khususnya. Nah, tapi Ci Novi, kalau saya katakan, bagaimana tentang budaya Tionghoa? Ada hal-hal yang terus di-upgrade nggak sama Ci Novi? Apa mungkin sebelum ikut Koko Cici, wah aku punya keterbatasan dalam bahasa Mandarin, tapi aku pengen trial, aku belum bisa, ya budaya-budaya lainnya gitu, ada? Kalau semenjak aku ikut Koko Cici ya, itu sudah pasti kita lebih mengenal budaya Tionghoa. Karena selain kita itu belajar sama karantina, kan ada pengenalan tentang bahasa Mandarin dan budaya Tionghoa, cuma kan singkat. Tapi setelah kita ikut, kita terjun, kita kan banyak ketemu orang-orang, banyak ketemu tamu-tamu dari luar kota juga, dan banyak sharing. Dan ternyata memang kalau untuk orang-orang tuanya gitu, mereka sangat mengharapkan anak muda kita ini bisa melestarikan budaya Tionghoa, terutama bahasa. Dan juga aku benar-benar terinspirasi dari Koko-Koko Cici dari daerah lain. Misalkan dari Jakarta, itu ada pemenang Cici Indonesianya, itu dia sangat jago bahasa Mandarin sampai jadi translator, dan dia juga MC, dan itu benar-benar menginspirasi aku gitu loh. Karena di tengah kita itu kan sekarang serba instan ya, mau translate udah tinggal pakai Google, mau bikin apapun udah pakai AI, ChatGPT. Tapi di sini setelah masuk Koko Cici, aku lihat loh, ternyata di tengah dunia yang serba instan ini masih ada loh anak-anak yang mau terus menggali potensinya untuk terus belajar gitu. Baik, dan mungkin termasuk adalah Novi yang ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau misalkan ajarin aku dong coba beberapa kata dalam bahasa Mandarin. Contohnya misal, kalau misal apa kabar gitu ya, ni hao. Ni hao? Iya, ni hao. Jawabnya? Nah, ni hao juga, ni hao. Baik gitu, tapi ni hao. Kalau baik itu hao. Hao, Kalau ni hao kan apa kabar, kalau baik aja tuh hao. Misalkan selamat pagi gitu ya, caoan. 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 Caoan gitu. Ada lagi? Kalau misalkan halo semuanya gitu, biasanya ta jia hao. Ta jia hao. Ya, ta jia hao. Bisa dicoba ini gini-gini. Ta jia hao. Ni hao, Ci Novi. Ni hao. Yes, setidaknya aku pagi ini nambah 3 kata ya. Belajar dulu sedikit-sedikit. Belajar dulu, karena yang saya tahu ada informasi orang-orang yang bisa bahasa Mandarin itu punya penghasilannya bisa 2 digit. Karena so many people yang bisa tadi dikatakan menjadi seorang translator, atau mungkin orang-orang yang belajar atau bisa bahasa Mandarin dalam bernyanyi pun bayarnya beda. Lebih tinggi pastinya gitu ya. Yang ini juga menjadi penyemangat untuk Anda semua. Kita balik lagi nih ke dunia pigeon untuk seorang Novi. Novi, kalau kamu sendiri ya, sebelum menjadi seorang Koko Cici Lampung, pernah ada nggak sih nilai insecure untuk diri kamu? Rasa nggak percaya diri atau rasa patah semangat gitu yang mungkin bisa dibagikan juga untuk pemirsa? Wah, ada banget ya teman-teman semua yang ada di rumah yang mungkin nonton ini. Jadi pigeon itu banyak kan kategorinya, ada yang mungkin seperti Koko Cici, ada yang Putri Indonesia, seperti itu ya Kak. Dan biasanya pigeon itu punya kriteria tertentu gitu ya. Satu, biasanya mereka tinggi badan pasti tulis. Tinggi badan pasti masuk, dan kemudian yang kedua itu pasti harus yang proporsional, kayaknya model banget gitu badannya ya. Dan untuk aku sendiri, ini tinggi badan aku itu nggak ada 170 ya Kak ya. Aku maybe hanya 157 atau 160 cm. Dan itu jujur yang dari dulu menghambat aku untuk kayaknya aku nggak bisa deh jadi influencer atau jadi model gitu ya. Karena ibaratnya dari awal aja aku udah kalah. Aku ibaratnya punya suatu kekurangan yang aku tuh nggak bisa ganti lagi gitu loh. Tetapi ternyata semenjak aku udah terjun, ternyata Koko Cici itu tidak hanya memandang dari fisik kita aja, tapi juga selain itu ada dari brain juga, pengetahuan kita diuji, terus juga dari bakat juga gitu. Jadi nggak hanya semata-mata hanya fisik
gitu. Dan buat teman-teman mungkin yang di luar sana yang pengen coba jadi influencer ataupun modeling, coba aja dulu gitu, karena kita kan nggak tahu gitu ketika kita mengambil step yang kecil gitu, kita kan nggak tahu langkah itu akan bawa kita kemana gitu. Bisa jadi kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi yang kita nggak pernah duga. Oke, dan sepakat sekali dengan kalimat itu. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal pernah tahu yang kuasa buka jalan kita dari mana. Nah, so many, ayo coba. Di luar sana jangan cuma hopeless gitu ya. Iya, Jangan cuma kayaknya fokus sama kekurangan dan lain-lain gitu. Ayo, harus coba dan harus bisa pastinya. Pede. Ya. Tapi kalau Novi sendiri meningkatkan percaya diri versi kamu selain mungkin dapat dukungan dari orang sekitar, gimana caranya? Meningkatkan kepercayaan diri, salah satunya juga aku suka mendengarkan video-video misalkan dari 1%. Itu kan mereka adalah salah satu akun YouTube yang memang bahas tentang psikologi juga. Jadi mereka membahas kenapa sih orang tuh bisa nggak percaya diri, apa sebabnya gitu. Jadi mereka tuh kasih motivasi. Jadi semenjak itu banyak dengar podcast ataupun banyak dengar cerita inspirasi dari orang kalau ternyata siapapun itu bisa mencoba gitu. Jadi kita nggak perlu takut, yang penting kita percaya diri, kita percaya sama diri sendiri, karena kalau bukan kita yang percaya sama diri kita, bakalan siapa lagi gitu loh. Karena kan nggak semua orang itu suka loh kalau kita itu sukses. Tidak semua orang itu akan mendukung kalau kita tuh ada di atas. Justru malah kadang-kadang atau mungkin banyak ya dari teman-teman yang punya pengalaman, kok malah orang lain yang lebih dukung gue dibandingin keluarga gue sendiri gitu misalkan itu. Ya. Jadi teman-teman aku kasih tahu gitu, just trust yourself, karena memang yang bisa kita pegang itu ya cuma diri kita sendiri gitu, yang akan berada sampai akhir sama kita tuh diri kita sendiri seperti itu. Dan mungkin Novi boleh nggak sedikit dibagikan juga kisah, apakah Novi adalah salah satu anak yang mungkin bisa dikatakan mendapatkan full support dari orang tua, karena mungkin di luar sana banyak orang tua yang, mohon maaf sebelumnya, menentukan jalan anaknya dengan versi egonya gitu. Nggak usah, saya nggak mau kamu di bidang ini, saya nggak mau ini. Tapi anak tetap ambisi dan alhasil mungkin bisa jemput-jemput atau malah kehilangan arah karena kebanyakan dilarang. Bagaimana menyikapi itu versi Novi? Kalau aku sendiri, aku mungkin cerita sedikit. Kalau papa aku itu bukan generasi yang, maksudnya kan ada orang tua yang udah gaul gitu ya. Cuma papa aku tuh masih agak ini ya konservatif gitu ya. Jadi memang kalau untuk terjun ke dunia seperti mungkin pageant atau jadi bintang iklan, jadi artis, orang tua aku tuh masih agak takut-takut. Karena mereka melihatnya kan, kalau dunia keartisan, dunianya kan memang gemerlap tapi pergaulannya kurang bagus gitu. Cuma kan balik lagi, karena kita itu udah besar ya teman-teman, jadi kita tuh juga harus bisa memberikan pengertian buat orang tua kita. Ya mereka itu mungkin kadang bukannya nggak mau atau nggak suka kita maju ya, tapi mereka itu takut kita tuh kenapa-kenapa gitu, atau takut kita tuh malah nanti gagal di tengah jalan dan kecewa gitu. Jadi kita pun kalau punya cita-cita, kita harus benar-benar yakinin mereka kalau rencana kita itu jelas, terarah, dan juga kita bisa wujudin itu gitu, dan ada bukti dan hasilnya gitu. Oke, yang penting biarkan hasil yang bicara aja gitu pada endingnya. Iya. Gitu ya. Ini keren sekali, karena mungkin di luar sana banyak orang yang ingin mencoba, tapi how to start gitu. Bagaimana harus kita mau mengawalinya? Orang tua tidak mendukung, apalagi teman-teman mungkin merasa tidak ada, tapi saya ingin maju dan bisa. Nah, mungkin Novi, bagaimana sih pesan dari seorang Cici Lampung untuk pemirsa ataupun teman-teman di rumah untuk memulai menjadi sesuatu yang besar? Mulai sendiri kita dari akun Instagram kita, mulai ikut ajang-ajang, atau mulai seperti apa yang kamu ajarkan untuk mereka? Oke, mungkin ini bisa kasih tips buat teman-teman yang ingin memulai. Siapa tahu teman-teman mau jadi influencer atau mau jadi famous gitu. Nah, teman-teman, sekarang ini kita udah ada di era digital. Kalau dulu jadi artis itu jauh lebih susah karena kita harus casting dan mengeluarkan biaya yang besar untuk keluar kota dan segala macam. Tapi kalau sekarang, teman-teman, misalkan kamu suka buat video gitu, kamu bisa upload di TikTok. Nanti seandainya followers kamu mungkin udah 1000, udah mulai banyak yang nonton, kamu bisa live. Karena jujur, menurut aku cara tercepat ya untuk kita dapat followers, dapat attention tuh dari live streaming gitu. Apalagi kalau dari TikTok. Kalau untuk Instagram, kalau aku lihat sih Instagram itu lebih ke menyalurkan live kita tuh ke followers. Beda dengan TikTok. Kalau TikTok itu dia memang bisa menyalurkan itu ke semua pengguna yang memang sedang
aktif di TikTok seperti itu. Jadi buat teman-teman yang seandainya pengen mulai jadi influencer gitu, satu jangan takut ya tadi, harus pede, sama mungkin bisa mulai dulu dari sosial media ya. Contohnya jadi live streaming di TikTok gitu. Oke, jadi mulai dari hal-hal kecil untuk menjadi sesuatu yang besar itu penting banget. Zaman sekarang sudah dimudahkan, tapi tergantung kamu menjadi penyaji hanya sebatas penikmat saja. Nah, itu pilihannya. Tapi ngomong-ngomong, Novi, di balik pesan-pesan dan juga sosok kamu yang inspiratif, Cinovi, saya ingin bertanya juga pastinya, ada nggak sih momen pahit, sedih, struggle kamu berjalan menjadi seorang Cici Lampung? Mungkin boleh dibagikan juga. Kalau untuk sebelum jadi Cici Lampung ya, struggle aku satu, karena memang aku sempat cerita juga tadi kalau memang basic aku di akademik ya. Jadi teman-teman beralih dari akademik ke pageant itu nggak mudah, karena memang akan ada banyak banget yang aku pelajari dan juga aku tinggalkan gitu. Karena ibaratnya kita udah membuang waktu kita tuh udah 6 tahun lah ya gitu, dari SMP, SMA, terus tiba-tiba langsung mau loncat ke bidang lain gitu. Terus sama yang aku bilang tadi, kan aku itu nggak kuliah ya gitu. Aku sebenarnya nggak masalah gitu dengan aku tidak kuliah, karena memang kuliah kita belajar mau sampai umur berapapun masih bisa. Betul sekali. Cuma pada waktu itu aku punya pengalaman nih gitu. Aku lagi nongkrong sama teman-teman aku, ada yang maba juga gitu. Dan memang ini adalah teman-teman yang memang dekat dengan aku. Yang dari SMP kita deket, ngobrol, main gitu. Nah, cuma pada saat itu kan mereka lagi ngobrol-ngobrolin tentang perkuliahan tuh ya. Dan memang untuk yang mereka obrolin itu bukan bidangnya aku lah gitu. Jadi aku mungkin lebih banyak diem dan menyimak. Cuma ada satu celetukan dari teman aku nih, mungkin dia bercanda ya, cuma memang agak nusuk sedikit gitu. Kalau itu kalimatnya? Canda kayak gini, kenapa kok diem aja gitu, nggak ngerti ya, makanya kuliah gitu. Itu sebenarnya ya aku mengerti sih dia bercanda, tapi memang I know what you do. agak sakit. Dan ini adalah salah satu pesan menurut saya penyemangat. Terserah pilihan Anda. Ternyata kuliah itu bukan berarti menunjukkan Anda adalah sosok yang cerdas juga loh. Satu, mohon maaf sebelumnya. Yang pasti yang perlu Anda catat adalah ada universitas yang lebih mahal dalam bumi ini. Universitas kehidupan. Bagaimana Anda belajar dari orang lain, belajar untuk mempelajari bertingkah laku, bersikap, dan lain-lainnya. Itu cerminan Anda dari seorang anak perkuliahan seharusnya. Dan mungkin itu bukan rasa insecure untuk seorang Novi menjadi seorang Cici Lampung dong. Sakit pasti, bangkit pasti juga dong. Oke, apa respon Anda pada saat itu? Pada saat itu aku hanya tersenyum aja dan bawa bercanda gitu. Dan tapi semenjak itu memang aku agak jadinya sama orang itu agak menjaga jarak. Jadi kayaknya aku merasa orang ini bukan teman yang baik gitu. Karena kalau teman yang baik gitu, mau gimana pun kita, keadaan kita, pasti dia akan tetap ada sama kita dan nggak akan melontarkan kalimat seperti itu. Betul. Sedangkan kan dia tahu pada waktu itu keadaan aku seperti apa sampai aku tidak melanjutkan ke universitas langsung kan gitu. Dan ini bisa menjadi poin kalau Anda bersama orang-orang yang toksik, Anda tidak akan bisa maju dan berkembang. Tinggalkan, mau Anda sedekat apapun, sebaik apapun mungkin bisa dikatakan, tapi kalau misalnya secara tidak langsung, toksik itu ada toxic positivity loh ya, aku tahu ya. Jadi secara tidak langsung keberhasilannya, keberadaannya, kebaikannya itu menjebak Anda untuk nyaman dan membuat Anda berhambat, tidak berkembang, gitu loh. Hati-hati pesan saya. Dan ini yang mungkin dirasakan oleh Novi, dan tapi syukur balas dendam kita adalah menjadi yang lebih baik dong. Benar. Menunjukkan itu. Wah, keren sekali untuk seorang Cinovi gitu. Dan ini juga mungkin menjadi pesan juga untuk teman-teman di rumah ya. Untuk Anda mungkin, mohon maaf Novi ya, di luar sana mungkin, gue nggak mau deh ikutan ajang-ajang gitu, gue nggak mau deh ikut seminar-seminar, atau gue bukan anak perkuliahan, gue bukan orangnya. Apa pesan untuk mereka, coba Novi? Oke, buat teman-teman yang mungkin saatnya masih insecure karena mungkin kita nggak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi, kamu jangan khawatir karena sekali lagi kita ini kan manusia gitu. Sedangkan yang menentukan hidup kita tuh adalah yang di atas. Sama kita mencoba, sama kita terus berusaha, pasti nanti akan ada jalannya. Mungkin aku nggak bisa janji ya, apakah kesempatan itu akan datang 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, tapi percayalah gitu. Kesempatan tuh nggak akan pernah lewat kalau kalian itu terus mencari pintunya. Gitu. Pasti akan dibukakan pintu buat teman-teman yang terus berusaha. Oke, dibukakan pintu untuk teman-teman yang terus berusaha, dan ini bisa menjadi pesan untuk kita semua. Pastinya ayo coba lakukan hal yang baik. Kamu yang memilih jalan kamu, universitas mana,
Apakah universitas kehidupan yang menjadi jawaban untuk perjalanan hidup kamu? Wah, Novi, luar biasa insight positif hari ini untuk kita semua, yang semoga harapannya teman-teman di rumah juga banyak mengambil pesan dari wajah muda budaya Tionghoa dari Koko Cici Lampung. Saya boleh nggak minta sedikit closing statement untuk kamu, untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya teman-teman muda yang ingin jauh lebih mengenal Koko Cici Lampung, atau mungkin jangankan Koko Cici Lampung, ajang pigeon yang ada di Indonesia pastinya. Apa supaya mereka semangat dan bisa lebih maju? Oke teman-teman, buat kalian yang mau ikut pageant apapun itu, pastikan kalian harus punya kepercayaan diri. Jadi, so trust yourself dan believe it kalau kamu tuh bisa membawa dirimu ke tempat yang lebih jauh. Dan aku mau izin juga ya kakak ya, kalau ini mungkin dari sekalian promosi juga It's ya. okay. Oke. Buat teman-teman juga, kalau seandainya kalian ingin memulai step gitu untuk mengikuti ajang pageant, kalian bisa coba dulu untuk ikut Koko Cici Lampung ya di tahun 2025 nanti ya. Dan aku memberitahu sama kalian kalau ini benar-benar terbuka untuk umum. So, Koko Cici itu nggak terbatas hanya untuk etnis Tionghoa saja, tapi teman-teman yang bukan etnis Tionghoa pun kami terbuka untuk teman-teman yang mau menjadi bagian dari keluarga Koko Cici. Seperti itu. Jadi tidak harus etnis Tionghoa pun Tidak harus. yang mau mempelajari, Ya. itu bisa juga. Kita terbuka untuk umum, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikut pageant Koko Cici bisa langsung bergabung aja kalau kita sudah buka pendaftarannya. Ditunggu ya, nih kita usahakan bulan ini sudah kita bisa promosikan. Instagramnya kalau boleh tahu apa? Instagram Koko Cici itu @kocilampung. @kocilampung. Instagram Novi tersendiri? Instagram aku tersendiri @novi i-nya double titik pangestu. Oke, Novi i Pangestu. Novi i titik pangestu. Oke, terima kasih Cinovi dan juga salam untuk teman-teman Koko Cici Lampung yang pastinya sudah sangat luar biasa. Terima kasih telah mengembangkan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya pasti etnis Tionghoa. Terima kasih terus mencintai pariwisata yang ada di Lampung dan juga Indonesia. Sobat Tapis yang ada di rumah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan, karena mungkin setelah ini masih banyak juga narasumber bintang tamu yang akan memberikan insight dan warna baru dari studio podcast Tanya Rumpi Solusi. Sampai jumpa.